Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan membahas tentang request yang masuk ke gue bahwa gimana sih income-nya seorang pengacara dan dari mana income-nya dan seperti apa sistemnya. Nah, di sini gue jelasin bahwa income seorang pengacara itu tergantung dari kliennya guys. Jadi, misalnya ada klien yang datang, awalnya tuh konsultasi kan. Nah, konsultasi itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kadang konsultasinya bisa gratis atau bayar. Nah, dari konsultasi itu tuh ada dua cara juga. Nanti habis konsultasi itu kadang ada klien yang pulang dulu, mungkin diskusi dulu sama keluarganya tentang biayanya segala macam, dan ada klien yang begitu konsultasi, oke, saya akan pakai jasa pengacara. Nah, udah klien yang memakai jasa pengacara itu, maka kita akan sodorkan dua surat. Yang pertama itu adalah surat kuasa, di mana surat kuasa itu mewakilkan klien kepada pengacara melalui surat. Jadi kalau misalnya kita ke pengadilan ataupun kita ke polisi, kita membawa itu. Nah, tapi kalau ke polisi itu biasanya namanya surat penasehat hukum. Itu kita bawa itu ke polisi, kita serahkan bahwa kita adalah kuasa dari klien kita. Dan surat kuasa itu biasanya dibawa misalnya ke pengadilan apa. Nah, kita tinggal bawa surat kuasa itu udah sah, bermaterai tanda tangan kedua belah pihak, itu udah sah bahwa kita mewakili klien kita di pengadilan sampai tingkat akhir. Nah, itu sesuai kesepakatan ya guys. Surat kuasa itu nanti sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kesepakatan kedua belah pihaknya itu dituangkan di dalam surat perjanjian khusus. Di situ dijelaskan kesepakatan kedua belah pihak itu mengenai fee, sukses fee, dan biaya operasional. Nah, biasanya 3 itu isinya. Jadi misalnya bahwa pemberi kuasa memberikan honorarium advokat kepada penerima kuasa sebesar sekian. Itu tuh sampai tergantung kesepakatannya, mau sampai tingkat utama, tingkat kedua, atau sampai beres. Di situ dituangkan berapa honorariumnya. Udah gitu nanti ada namanya sukses fee. Sukses fee itu kalau misalnya kita menang, berhasil, ataupun sampai beres, itu tuh ada sukses fee sesuai kesepakatan ya. Kadang 10%, 25%, kadang 50% juga. Itu sesuai kesepakatan kedua belah pihak aja guys. Nah, udah gitu di situ juga dijelaskan bahwa seluruh biaya operasional, apapun yang dikeluarkan operasional, misalnya untuk transportasi, misal dari Bandung ke Jakarta, atau ada biaya-biaya lain di pengadilan, nah itu semua ditanggung oleh klien atau pemberi kuasa. Nah, seperti itu pendapatan income menggunakan jasa pengacara. Jadi income pengacara tuh ya dari klien. Jadi kalau misalnya kita udah pengacara yang udah ternama, itu klien datang sendiri, kita nggak usah cari, klien yang datang sendiri karena sudah istilahnya kayak udah percayalah klien sama kinerja pengacara yang ternama tersebut. Jadi seperti itu sistemnya guys. Kalau misalnya kalian menjadi seorang pengacara, income-nya ya dari klien, dan sistemnya seperti itu tadi melalui surat perjanjian khusus. Di situ tertuang berapa fee-nya, berapa honorariumnya, dan bagaimana, dan juga ada juga waktu itu sempat namanya iuran bantuan hukum. Iuran bantuan hukum itu biasanya selama 1 tahun, ditulis perjanjian itu selama 1 tahun, dan selama 1 tahun itu si perusahaan atau si klien itu membayar jasa pengacara atau konsultasi hukum itu setiap bulan, konsisten bayarnya. Misalnya 25 juta setiap bulan, bayar 25 juta, tapi nanti pengacara itu menangani masalah hukum sekecil apapun dari perusahaan tersebut atau klien tersebut. Kalau misalnya ada iuran bantuan hukum itu 1 tahun, dan ya seperti itu. Jadi lebih enak sih kalau misalnya kayak gitu. Jadi kan pendapatannya setiap bulan dapat, dan juga ya apapun masalah apapun yang dihadapi klien tersebut atau perusahaan tersebut akan dihandle sama pengacara selama 1 tahun perjanjian tersebut. Lebih enak seperti itu sebetulnya ya. Jadi pasti nggak usah bingung lagi kalau ada masalah apa. Kalau udah ada iuran bantuan hukum selama 1 tahun itu, perjanjian 1 tahun itu, ya semuanya dihandle sama pengacara. Seperti itu guys sebenarnya. Jadi prospek pengacara itu kata gue sih bagus kalau emang kita udah ternama di wilayah
kita itu, atau misalnya kita udah terpercaya lah, pasti klien tuh datang sih mencari kita. Tapi ya kadang kita juga ya harus ya promosi dikit lah kalau kita mempunyai jasa seorang pengacara. Seperti itu sih, prospeknya bagus dan income-nya juga oke sih kalau misalnya udah terpercaya gitu. Jadi kayak gitu aja guys, mudah-mudahan penjelasan gue ini bisa jelas dan kalian bisa paham seperti apa sih pengacara, pendapatnya dari mana, dan sistemnya seperti apa. Mudah-mudahan terjawab dari apa yang gue sampaikan di konten ini. Oke guys, sekian dulu vlog dari gue, dan jangan lupa di like, subscribe, and see you di vlog gue selanjutnya. Bye bye. Jadi, kalau kalian tertarik untuk ngikutin video gue selanjutnya, please klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis guys, nggak bayar. Silahkan klik tombolnya. Thank you guys.